pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Melisa Indawati. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab mengenai DNS Server Master Slave Server. Pada bab ini terdapat 5 materi. Yang pertama itu adalah konsep Master Slave DNS Server, yang kedua konfigurasi Master DNS Server, yang ketiga konfigurasi Slave DNS Server, yang keempat pengujian Master Slave DNS Server, lalu yang kelima itu ada konfigurasi permanen resolver. Nah, pada konfigurasi sebelumnya kita sempat melakukan konfigurasi pada DNS Server, yang mana DNS Server ini sebagai DNS Server dan sifatnya sebagai master atau DNS yang aktif. Selain itu, kita juga sempat mendefinisikan master pada Debian server. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa kita bisa mendefinisikannya sebagai master. Dan teman-teman, di sini saya sudah masuk ke server Debian. Lalu dipastikan kalian sudah masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan masukkan perintah cd slice etc slice bin. Sudah, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah cat named .conf .local. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini saya sudah menggunakan tipe master. Nah, jika sudah mendefinisikan tipe master pada melisa.com, artinya maka sudah aktif. Jadi ada dua jenis, yaitu master dan slave. Nah, pada bab ini kita akan menjalankan Ubuntu server sebagai slave, lalu Debian servernya ini akan menjadi master seperti yang sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya. Nah, jadi nanti master ini nanti akan terdapat slave yang akan menggantikan posisi master. Nah, jadi posisi slave ini sebagai cadangan dari jaga-jaga kalau masternya itu mati. Nah, kemudian kita akan lanjut pada bab yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, di sini saya akan masukkan perintah nano, kemudian named .conf .local. Setelah itu kita bisa enter. Nah, pada bagian sini terdapat yang harus kalian revisi ulang. Contohnya di sini, jika di kalian belum ada tulisan allow strip transfer lalu terdapat IP yaitu 10.10.10.3, maka kalian harus tambahkan tulisan tersebut. Lalu untuk yang di bawahnya juga, yang di sebelah sini juga kalian tambahkan tulisan allow strip transfer, kemudian terdapat IP yang sama juga. Terus jika sudah, kita bisa save. Lalu kemudian di sini kita bisa masukkan perintah nano strip check kemudian .conf. Lalu kemudian di sini saya masukkan perintah named strip check .conf. Sudah. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan perintah cd slice etc slice bin. Sudah, kemudian kita bisa enter. Lalu kemudian masukkan perintah nano db melisa. Kita bisa enter. Nah, di sini untuk serialnya akan saya ganti menjadi 8. Kemudian pada bagian sini akan saya tambahkan ns2 tab 1 kali in, kemudian tab A besar, kemudian tab IP dari Ubuntu server yaitu 10.10.10.3. Kemudian kita bisa save. Kemudian di sini saya akan masukkan perintah nano db10. Kita bisa enter. Lalu di sini untuk serialnya juga akan saya ganti menjadi 6.
Lalu di bagian sini akan saya tambahkan angka 3, tab 1 kali, in, tab, ptr, kemudian tab, ns2.melissa.com. Lalu kemudian kita bisa save. Sudah. Lalu kemudian saya akan lanjut pada subbab yang ketiga, yaitu konfigurasi /DNS server. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk ke Ubuntu server. Di sini kita login terlebih dahulu. Lalu kemudian kita bisa masuk ke root dengan perintah sudo su. Nah, lalu di sini saya akan coba untuk ping 88, apakah bisa? 88. Kita bisa enter. Dan di sini untuk hasilnya TTL. Lalu di sini saya akan coba untuk ping google.com. Yang di sini tidak bisa. Saya akan mengeditnya terlebih dahulu dengan masukkan perintah nano/etc/resolve.com. resolve.com. Kita bisa enter. Nah, pada bagian sini kita tambahkan pagar. Nah, lalu di sini kita tambahkan lagi tulisan name server 8.8.8.8. Lalu kemudian kita bisa save. Dan kita akan coba lagi untuk ping google.com. Nah, di sini hasilnya sudah TTL, jadi sudah tersambung ke internet. Nah, selanjutnya saya akan install pin 9 dengan perintah apt install pin 9. Kita bisa enter. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk menginstal pin 9. Nah, kemudian saya masukkan perintah cd/etc/pin. Kita bisa enter. Kalau masukkan perintah nano name.com.local, kita bisa enter. Nah, di sini terdapat yang harus kita revisi kembali. Di sini kalian bisa revisi terlebih dahulu. Di sini saya sudah merevisinya. Pada bagian sini saya beri nama melissa.com. Lalu untuk type-nya itu saya ganti menjadi tipe slave. Lalu pada bagian bawah sini kita tambahin masters. Lalu di sini juga kita tambahin lagi untuk zone, lalu 10.10.10.in strip addr.arpa. Untuk type-nya juga sama slave, lalu ada masternya. Sudah, kita bisa ctrlx. Lalu kemudian di sini kita bisa masukkan perintah named check.conf. Kita bisa enter. Sudah. Nah, di sini ada error sama sekali. Lalu kemudian di sini saya akan restart dengan perintah systemctl restart pin 9. Nah, di sini juga tidak ada error, berarti konfigurasinya berhasil. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan perintah ls var /change, kemudian /pin. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini sudah ada file db10 yang dimana file itu termasuk file
transfer dari Debian server. Nah, lalu kemudian kita akan lanjut pada yang keempat, yaitu pengujian master slave DNS server. Nah, pada bab yang keempat ini kita akan masuk ke Ubuntu client. Di sini saya sudah berada di Ubuntu client, lalu kemudian kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu, lalu kalian bisa masukkan perintah nano /etc/resolve.conf. Kemudian kita bisa enter, kita bisa scroll. Nah, pada bagian ini kalian harus tambahin pagar, lalu tambahin di bawahnya, kasih tulisan name server 10.10.10.2. Lalu kemudian kita akan tambahkan lagi name server 10.10.10.3, yaitu IP dari Ubuntu server. Kita bisa save. Lalu kemudian di sini kita masukkan perintah dig melissa.com. Nah, bisa dilihat bahwa di sini terdapat angka 10.10.10.2, di mana ini adalah IP dari sebelumnya, di mana ini adalah IP dari masternya. Nah, dimana jika masternya dimatikan, maka di sini akan diganti menjadi 10.10.10.3 sebagai backup atau cadangan dari DNS server. Lalu kemudian kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver. Nah, pada bab terakhir ini kita menggunakan Debian router. Nah, di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah zoom in, kemudian masukkan password, lalu kita langsung saja masukkan perintah nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Sudah, kemudian kita bisa enter. Sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini itu terdapat tulisan option domain name. Di sini pada option domain name-nya akan saya ganti dengan 10.10.10.2, terus kita kasih koma. Kemudian kita kasih IP dari Ubuntu server, yaitu 10.10.3. Nah, lalu pada bagian sini juga akan saya ganti menjadi melissa.com. Lalu kita kasih titik koma. Lalu kemudian kita bisa save dengan ctrl-x. Lalu untuk selanjutnya kita ke Ubuntu client. Di sini kita bisa buka setting. (10.10.10.2) kemudian 10.10.10.3. Kemudian kita bisa apply. Nah, pada bagian sini kita akan nonaktifkan, lalu kita akan aktifkan kembali, lalu kita akan buka pada bagian ini. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk DNS-nya 10.10.10.3. Nah, jadi cukup sekian video pada kali ini. Untuk semua yang sudah menonton, terima kasih dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye.